Terima kasih Yang Mulia. Saya Badrul Munir dari Bawaslu Provinsi Banten, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Pada hari ini saya akan memberikan keterangan Bawaslu terkait permohonan pemohon. Yang pertama dari pemohon nomor 1 yang mendalilkan awal Januari 2024 Jokowi membagikan bantuan beras di Kabupaten Serang, Banten tak jauh dari lokasi pembagian terpacak baliho Prabowo Gibran dengan bukti P98. Kemudian juga dari dalil pemohon 1 yaitu ini pemohon 3, tidak adanya tindak lanjut terhadap laporan nomor 17 dan selanjutnya dan nomor 18 selanjutnya di mana Insinyur Haji Joko Widodo dilaporkan karena membagikan bantuan sosial dalam kunjungan kerja di Desa Margagiri, Banten bersebelahan dengan alat peraga kampanye pasangan calon nomor 2. Bahkan dalam laman resmi Bawaslu sikap lapor kedua laporan ini tidak ditemukan bukti. Nah, untuk kedua dalil pemohon tersebut telah dijawab oleh Bawaslu RI dalam keterangannya. Untuk pemohon 1 dijawab di halaman 24 dan 25, untuk pemohon 2 dijawab di halaman 66 dan 67. Nah, jawaban secara umum dapat kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah ada 2 laporan terkait pokok aduan yang sama, peristiwa yang sama, dan subjek hukum yang sama. Tapi yang membedakan adalah pelapornya berbeda. Jadi laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material dan telah diregister. Kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran melibatkan Gakumdu karena mengarah ke tindak pidana. Kemudian telah dilakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi dan pihak-pihak yang berkaitan atau mengetahui informasi tersebut. Kemudian dari hasil pembahasan dan pleno Bawaslu Provinsi Banten kemudian disimpulkan tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Ini yang termasuk yang bansos juga? Ya, itu dibahasakan di dalil pemohon bansos Yang Mulia. Bansos. Ini yang saudara jawab ini yang saudara tangani sendiri ataukah yang kemarin sudah dijawab oleh Bawaslu? Saya tangani. Jadi yang disampaikan Bawaslu kemarin adalah laporan yang secara berjenjang dari saudara? Betul Yang Mulia. Baik, dari Bawaslu masih ada yang mau ditanyakan ke saksi-saksinya? Cukup Yang Mulia. Cukup. Dari pemohon 1 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan pertama adalah untuk Nurholik Bawaslu Jawa Tengah. Selain apa yang disampaikan tadi oleh saudara, apakah saudara juga menjadikan temuan terhadap pemanggilan kepala desa 176 kepala desa di Desa Karanganyar yang dipanggil Polda Jawa Tengah pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 29 November 2023. Apakah ini juga menjadi perhatian karena ini menjadi pemberitaan publik yang luar biasa? Apakah ini juga adalah dijadikan temuan atau kemudian ditelusuri kenapa kepala desa Sekaranganyar ini dipanggil ke Polda? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor 2 yang dilakukan di sebuah restoran di Kecamatan Parakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dalam acara bertajuk Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024 menjemput Indonesia Maju. Pertanyaannya juga, apakah saudara yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, dan bebas,
apakah juga ini ditelusuri? Karena ini juga adalah menjadi pemberitaan viral luar biasa dan menjadi pemberitaan yang menjadi buah bibir di masyarakat di Jawa Tengah. Bahkan ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu pada tanggal 3 Februari P18 P88 yang mulia. Mohon ditanggapi, karena ini cukup banyak dikumpulkan juga pada waktu itu, dan ada juga ketidaknetralan beberapa kepala desa yang berpihak kepada paslon nomor 2 di Kabupaten Boyolali. Apakah saudara juga, karena ini juga menjadi perhatian publik, apakah ditelusuri apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian, yang selanjutnya adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Hotel MG Setos, Semarang pada tanggal 19 Desember 2003. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Peristiwa ini telah dilaporkan tim hukum nasional. Ini tim hukum nasional mendapatkan laporan dari tim hukum Jawa Tengah. Kemudian telah dilaporkan kepada Bawaslu RI. Di situ pada acara APPSI ini juga hadir secara daring pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan menyapa seluruh asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia. Dan di situ banyak atribut-atribut pasangan 02. Apakah juga sebagai pengawas pemilu yang telah dimandatkan oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu ini, apakah juga ini ada temuan oleh Bawaslu Jawa Tengah? Karena kami sudah melaporkan ke Bawaslu Pusat. Kemudian ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan RI di Kota Surakarta pada tanggal 31 Januari 2024 dengan tema acara digitalisasi sebagai strategi UMKM dan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Peristiwa ini oleh tim hukum nasional juga telah dilaporkan ke Bawaslu P145. Apakah peristiwa ini yang juga pasangan 0 urut 2 juga ada banyak atribut-atribut pasangan 02, dan kemudian banyak yel-yel yang mendukung pasangan nomor urut 2. Apakah ini juga oleh Bawaslu dilakukan pengawasan secara ketat? Tadi oleh Prof. Muhammad, Bawaslu dipuji luar biasa. Bawaslu 2024 ini adalah Bawaslu yang aktif. Apakah betul Bawaslu Jawa Tengah ini aktif menelusuri dugaan-dugaan pelanggaran yang saya sebutkan tadi? Kemudian selanjutnya tetap ke Bapak Nurholis. Di Jawa Tengah itu Presiden Jokowi muter-muter bagi bansos, dan itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan pindah dari kota kabupaten yang satu kepada yang lainnya. Apakah di situ juga, karena itu sudah masuk masa kampanye, sudah pasangan calon sudah didaftarkan, sudah ada nomor urut pasangan calon pada waktu itu, apakah juga Bawaslu Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap pembagian bansos yang sangat luar biasa di Jawa Tengah tersebut? Itu kira-kira untuk Pak Nurholik. Kemudian kepada Pak Sahroji, Bawaslu DKI Jakarta. Tadi lumayan untuk Bawaslu DKI Jakarta ini melakukan penelusuran terhadap kegiatan Desa Bersatu. Pertanyaannya, pada waktu itu ada Cawapres 02 yaitu Gibran Raka Buming Raka hadir menyampaikan visi misi berkaitan dengan Indonesia Maju pada tanggal 19 November tersebut, yang
berdasarkan informasi yang amat akurat dihadiri oleh aparatur desa yang tadi dijelaskan tadi ada 8 organisasi aparatur desa sebesar kurang lebih 20.000 kepala desa berkumpul. Apakah ditelusuri siapa yang membayar biaya gedungnya? Karena di undangan juga ada biaya ganti transportasi, biaya ganti akomodasi dan lain sebagainya. Apakah itu ditelusuri? Dari siapa gedungnya itu? Apakah siapa atau bagaimana Iya. maksudnya? Jangan terlalu semangat, Pak siapakah Wakil Kamal. yang membiayai? Siapakah yang membiayai pembiayaan gedung, penggantian transportasi, kemudian akomodasi lain sebagainya? Apakah itu juga ditelusuri? Persoalannya, ini kami sudah laporkan juga ke Bawaslu, hanya dikaitkan dengan jadwal kampanye di luar jadwal. Padahal berdasarkan undang-undang yang mulia, seharusnya juga Bawaslu aktif bahwa kepala desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang politik praktis yang berbau kampanye, atau setidak-tidaknya ada pencitraan atau menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu. Apakah itu tidak dipikirkan bahwa di situ juga ada dugaan tindak pidana keterlibatan kepala desa? Karena sebagaimana kita ketahui yang mulia, ada di Sidoarjo sudah diputus 5 tahun. Kemarin oleh saksi kami di Jawa Timur sudah disebutkan ada kepala desa yang mendukung 5 bulan atau 5 tahun? 5 bulan. Ayah, mohon maaf ya. 5 bulan Iya. terlalu semangat yang mulia. Iya. Dihukum 5 bulan karena berkampanye di balai desa mendukung 02. Ini hanya satu orang kepala desa bisa sampai kepada Gakumdu dan sampai pengadilan. Kenapa ini ribuan kepala desa tidak diproses secara pidana? Karena ini adalah ketua-ketua kepala desa seluruh Indonesia dan kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, nanti Kira-kira biar itu dijawab nanti. nanti dijawab yang mulia. Ya, mana lagi? Masih ada untuk saksi yang lain yang mulia. Silakan. Untuk Bawaslu Zaki M. Zamzami, Bawaslu Jawa Barat. Pada tanggal 24 November 2023, ada Rakerda Abdesi Jawa Barat, dihadiri oleh Ridwan Kamil sebagai Ketua Tim Sukses 02 Jawa Barat, dan juga dihadiri oleh Menhan pada waktu itu. Apakah acara Rakerda Abdesi yang dihadiri kurang lebih 5.000 kepala desa tersebut oleh saudara Ketua Bawaslu dan jajarannya juga menjadi konsen pengawasan untuk netralitas aparatur negara termasuk kepala desa? Itu kira-kira yang mulia. Karena pada waktu itu Pak Prabowo hadir di situ menyatakan bahwa tolong kalau ada Bawaslu, tolong kalau ada Bawaslu ya, saya tegas tidak minta dukungan, tapi saya berdoa semoga saya tidak dilupakan. Kira-kira begitu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada acara Rakerda Abdesi Jawa Barat oleh Prabowo Subianto pada waktu itu. Ya, pertanyaannya sudah kita sampaikan tadi yang mulia. Iya, apalagi? Ada ya. Udah. Dilanjutkan oleh teman saya yang mulia. Izin yang mulia, berhubung beberapa pertanyaan diborong senior saya yang mulia, saya izin untuk menampilkan video bukti yang mulia atas laporan-laporan tersebut. Yang pertama mohon ditampilkan. Zulhas saja. Yang mulia, kami keberatan. Ini kan yang memberikan kesaksian kan adalah dari pihak Bawaslu. Pembuktian bukan ada pada pemohon. Sebentar.
Izin ya. Ini buktinya ada nggak diserahkan ke Iya, mahkamah? yang mulia. Nomor Ini berapa? kita mau Bukan bukti Anda nomor berapa di mahkamah? P98, P99, P102 dan P103. Ya, silakan diputar. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan mengklaim bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT berasal dari Presiden. Mohon dibesarkan suaranya agar jelas. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas dalam kampanye politik di Kendal, Jawa Tengah 26 Desember. Ini kejadiannya di Kendal yang mulia, Ia Jawa Tengah. menekankan hubungan yang tak dapat Ya dipisahkan sudah bisa ditangkap itu. dan Contoh Oke, itu. kami ingin menanyakan Nantikan. kepada saksi yang di Jawa Tengah yang mulia. sejumlah program Ya. Jokowi untuk Apakah ini dijadikan temuan oleh Bawaslu Jawa Tengah? Kalau Matikan memang dulu itu videonya. Oke, tanya ke Bawaslu Jawa Tengah. kepada Bawaslu Jawa Tengah, apakah video tersebut sudah dijadikan temuan karena sudah Ya, naik nanti ke media? dikumpulkan ya, nanti dijawabnya jadi satu. Oke, selanjutnya tambahan mulia, ada video juga dari Jakarta Pisangan pembagian bansos di malam hari. Nomor berapa? P105 dan P106 yang mulia. Mengenai apa? Pembagian bansos di malam hari di Jakarta, daerah Pisangan, Jakarta Selatan yang Oke, mulia. putar. Kiriman dari masyarakat yang mulia. Nggak ada masuk barisan, masuk barisan. Pembagian sembako. Yang belum ditulis kata KTP-nya, kalau yang nomor WhatsApp-nya, WhatsApp-nya ditulis. Oh, udah. Apa isinya? Lihat isinya. Apa aja tuh? Alhamdulillah, hebat. Wih. Ada nih, bagus. Alhamdulillah. Satu barisan, nama ibu satu barisan. Pulpennya udah. Yang belum ditulis nomor WhatsApp-nya. Iya, kalau nggak dipakai buat Yang pembagian Sudah. cukup sudah yang mulia. Pertanyaannya sama, apakah ini sudah Ini ke menjadi siapa temuan ini? Kemana? Bawaslu Jakarta yang mulia? Bawaslu Jakarta. Ya. Selanjutnya foto PJ Gubernur DKI. Bukti berapa itu? Sebentar yang mulia. Jangan ditayangkan dulu kalau belum clear kode buktinya. P137 PJ Gubernur Heru Budi bagi bansos. Foto ya, Foto yang mulia. tayangkan. Warna ini identik dengan salah satu paslon, yaitu paslon 02 yang mulia. Ya, nggak usah Ingin kami disimpulkan pertanyaannya tanyakan, apa. ya baik yang mulia, mohon maaf. Apakah foto ini atau kegiatan ini sudah menjadi temuan juga bagi Bawaslu DKI? Jika sudah jadi temuan Bawaslu DKI, apa hasilnya? Tindak lanjutnya terutama. Baik, matikan itu. Ya, cukup. Cukup ya. Terima kasih yang mulia. Baik, pemohon 2, ada yang ditanyakan untuk para saksi? Makasih yang mulia, ada yang mulia. Yang mulia, saya ingin berangkat dari pengkategorisasian keterangan yang disampaikan oleh 8 Bawaslu tingkat provinsi. 7. 7. 7 malah hanya 6 karena yang satu kan tenaga ahli. Ya. Kategorisasi pertama, kalau saya mendengar keterangan berupa laporan tadi, itu pelanggaran itu hanya dibatasi kewenangannya pada pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara. Tadi dijelaskan dengan cukup baik oleh teman-teman Bawaslu. Itu ada di daerah Pak Iji dan di Kaltim. Lalu kategorisasi yang kedua, pelanggaran itu berdasarkan hasil temuan dan juga
pelanggaran tersebut jika terbukti rekomendasinya itu kepada pihak instansi lainnya. Karena itu dianggap bertentangan atau melanggar undang-undang tidak terkait dengan undang-undang pemilu. Padahal kalau kita lihat pelanggaran yang terjadi, kami cukup banyak alat bukti sudah kami sampaikan di Mahkamah, di Jawa Tengah, DKI Jakarta, di Kaltim, di Sulawesi, dan Iya, Pak sebagainya. Sira mau maksudnya bahwa penanganan itu tidak tuntas itu. Saya mau bertanya kepada Bawaslu yang silakan. mulia. Soalnya pengantarnya agak enggak. Silakan. Saya mau tanya, kenapa Bawaslu kepada Ketua Bawaslu, kenapa Bawaslu membatasi kewenangannya sendiri terkait dengan kategorisasi pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang? Misalnya soal netralitas, tidak ada ini. Kemudian soal konsolidasi tadi, abdasi di beberapa di Kabupaten Bandung dan di DKI Jakarta, di ini Gelora Bung Karno, juga tidak diberikan tindakan. Kemudian keterlibatan TNI Polri dalam mengkonsolidasi dan memanggil para kepala desa juga tidak ada tindakan. Nah, untuk itu pertanyaan saya yang paling penting adalah kenapa dan untuk apa Bawaslu membatasi kewenangannya pada dua kategori pelanggaran tadi? Itu pertanyaan saya yang pertama yang mulia. Lalu yang pertanyaan saya yang kedua, jika ada pelanggaran yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat atau tim kampanye, selalu diidentifikasi sebagai pelanggaran yang tidak memenuhi syarat formil dan material. Padahal pada setiap laporan, ini saya pelapor, saya pernah melaporkan Kementerian Desa. Wamendes ketika mengkonsolidasikan untuk kepentingan pasangan tertentu, SOK 2. Lalu saya laporkan ke Bawaslu, saya bawa semua alat bukti, lalu kami lakukan pencatatan dengan dalam bentuk pelaporan dengan baik, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian dinyatakan tidak penuh syarat formil dan material. Tidak ada ruang bagi pelapor untuk diberikan klarifikasi terkait dengan apa syarat formil maupun material yang tidak terpenuhi itu. Iya. Itu yang kami rasakan. Dari dan kami, untuk saksi-saksi ada tidak, Bapak? saya kira di Bawaslu ada yang mulia. Dan Bukan. ini terjadi di... Bapak ada pertanyaan untuk saksi-saksi tidak? Ya saya akan tanya sekarang. Saksi 6 itu loh. Iya, saya kira ini umum saja yang mulia. Ya, tadi kan untuk Saya- Pak Ketua. Iya, Ketua. Untuk Saya- saksi-saksi ada tidak? Kalau untuk 6 orang ini yang mulia, saya tidak ada pertanyaan. Tetapi saya bertanya langsung kepada Ketua Ya. Bawaslu. Masih ada lagi? Belum saya nanya yang mulia. Loh, tadi sudah 2 pertanyaan untuk Ketua tadi. Kenapa membatasi tadi? Iya, ini saya terakhir sekarang pertanyaan Silakan. saya baru. Ini Jadi, pertanyaan sebenarnya saya kesempatan untuk tanya kepada saksi yang diajukan Bawaslu. Iya, karena Bukan kan berdialog udah, dengan- yang mulia mohon izin, semua laporan yang sudah disampaikan di persidangan ini sesungguhnya sudah dirilis oleh Bawaslu. Iya, pertanyaan satu lagi apa, Pak Sira Ya. ke Ketua? Nah, pertanyaan saya terakhir, kenapa Bawaslu enggan untuk melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan, baik berdasarkan temuan maupun laporan? Terima kasih yang mulia. Baik, masih ada? Silakan. Izin yang mulia untuk bertanya ke Silakan. saudara saksi dan juga kepada Ketua Bawaslu. Bawaslu itu yang saya tahu adalah Badan Pengawas Pemilu, jadi bukan Badan Penerima Laporan. Ya, itu jelas di dalam pasal 454 ayat 2, dia sifatnya harus aktif. Ya, artinya dia sifatnya melekat. Ya. Nah, penjelasan tadi dari saudara Irfan yang Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, kemudian saudara Sahroji, kemudian Nurholik ya, dan saudara Zamzam tadi itu menurut saya menandakan bahwasanya Bawaslu ini sifatnya hanya menunggu laporan, ya. Padahal dia harus aktif. Ya. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah dalam kaitan ini, ya, saya ingin menanyakan
sikap dan juga ingin penjelasan juga dari Pak Ketua Bawaslu ya. Karena ini persoalan yang menurut saya penting, bagaimana sikap atau pengawasan Bawaslu terkait putusan MK 90 ya, yang menurut pakar hukum tata negara Iza Mahendra itu cacat hukum dan mengandung penyelundupan hukum. Nah, itu bagaimana ya, apakah sudah didiskusikan ataukah minta masukan dari katakanlah Ketua Bawaslu Kalimantan Timur dan juga terutama dari jawaban dari Ketua Bawaslu yang saya harapkan penjelasannya. Yang berikutnya adalah Bawaslu itu kan sejak awal ya proses ya seharusnya lebih kritis dan aktif ya, karena tugasnya adalah badan pengawas. Pengawas itu kan kata kerja ya, artinya mengawasi dia ya. Nah, harusnya bersikap kritis dan aktif ya. Nah, Presiden Jokowi ya seolah-olah itu melakukan deklarasi tanda kutip ya, karena kemana-mana beliau Pak Presiden Jokowi itu bersama Pak Menhan misalnya ya, bersama Pak Prabowo Subianto ya, sering kita lihat di berbagai media di Jawa Tengah dan berkunjung kemana-mana ya. Terima kasih Yang Mulia. Dan itu apakah ya Bawaslu misalnya berkunjung ke Kalimantan Timur, apakah dari Ketua Bawaslu Kalimantan Timur itu menanyakan misalnya ini bagaimana ini Pak Ketua Bawaslu RI ya, kan kita harus bersifat proaktif dan kita harus benar-benar melakukan pengawasan. Ini bagaimana dengan sikap Pak Presiden Jokowi dan Menhan yang kemana-mana katakanlah dalam tanda kutip vulgar ya, dan tentu saja dengan fasilitas negara. Saya mohon tanggapan dari saudara Ketua Bawaslu. Terima kasih. Cukup ya dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saksi dari Bawaslu yang sudah begitu rinci menjelaskan berbagai dalil yang disampaikan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 dan menjawabnya dengan sangat lugas. Namun ada beberapa hal yang saya perlu pertanyakan di sini adalah mengenai bansos. Dalam dalil pemohon 1 dan 2. Ke siapa ini Pak? Kepada semua. Semua. Ya, biar langsung semuanya aja. Oke. Yang Mulia. Mengenai perihal bansos, apakah ada temuan Bawaslu yang sangat signifikan di mana bansos itu dapat mempengaruhi terjadinya migrasi suara karena menerima bansos, dan apa kategori pelanggaran yang dilakukan dari penerimaan bansos itu? Saya kira itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Dari KPU cukup. Silakan dijawab dari Kalimantan Timur. Sekaligus kalau ada yang dari Pak Lukti tadi sekalian yang pemohon 2. Meskipun irisan dengan Ketua Bawaslu. Singkat-singkat saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nah, terkait dengan pelaksanaan kebijakan bansos di masa kampanye pemilu ya, yang didalilkan oleh para pemohon ini, di Kalimantan Timur kebetulan tidak ada Yang Mulia pembagian bansos itu. Kemudian kalau kita bicara soal penanganan pelanggaran di Kalimantan Timur dalam masa tahapan kampanye itu ada 14 penanganan pelanggaran yang kami lakukan yang berasal dari temuan, dan tidak ada penanganan pelanggaran yang berhubungan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Semuanya berhubungan dengan DPR, DPD dan DPRD kabupaten kota. Kemudian dari yang semua terkait dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo yang ditanyakan tadi juga tidak
sepanjang masa kampanye praktis Pak Jokowi tidak ada aktivitas yang berhubungan dengan ini di Kalimantan Timur. Setelah pemilu baru kemudian ada beberapa agenda beliau di agenda Presiden Republik Indonesia di IKN begitu. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Pak Prabowo pernah menjadwalkan kampanye, menghadiri kegiatan tokoh masyarakat dan tokoh adat, tapi kemudian batal. Jadi praktis di luar agenda kampanye Pak Prabowo tidak ada agenda selain itu. Apalagi? Kemudian kami pikir cukup. Cukup ya. Itu tadi memang yang disasar Ketua Bawaslu, tapi bawa-bawa Kalimantan Timur tadi. Pak Lupti tadi. Pak Nurkolik silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa respon dari pihak pemohon 1, 2 maupun pihak terkait yang sudah kami tulis. Kami akan menjawab sependek yang kami tahu, alami dan rasakan. Yang pertama dari pemohon 1 berkaitan dengan pemanggilan kepala desa oleh Polda Jawa Tengah. Apakah ini menjadi bagian dari yang dijadikan temuan? Kami jawab tidak Yang Mulia, karena kami tidak menemukan adanya unsur keterkaitan dengan pemilu. Kemudian yang kedua, tapi ada itu kegiatan pemanggilan itu? Kami tahu dari pemberitaan di media Yang Mulia. Di mana dipanggil Pak? Kalau di pemberitaan di media disebutkan di Mapolda begitu Yang Mulia. Bukan di Karanganyar? Bukan. Beberapa yang dipanggil kalau kami tahunya baca dari media itu ada dari Karanganyar begitu. Kades dari Karanganyar. Kok Bapak bisa simpulkan tidak ada kaitannya dengan kepemiluan? Karena dalam pemberitaan di media itu disebutkan berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi begitu Yang Mulia. Jadi tidak ada singgungan kepemiluan. Oke, 176 kepala desa ini? Dari pemberitaan di media begitu Yang Mulia. Oke, terus yang baik, berikutnya soal konsolidasi Kades di Temanggung, mungkin sedikit kami koreksi. Dari hasil penelusuran kami jumlahnya tidak sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum pemohon yang ratusan, tapi berdasarkan hasil penelusuran kami dan juga sudah kami sampaikan pada pemberian keterangan tadi, jumlahnya sekitar 50 orang kepala desa, dan ini sudah ditelusuri oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Bahkan ini dijadikan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, kemudian diregister oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung, meskipun dalam pembahasan akhir di Gakumdu yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu, unsur tindak pidana pemilu tidak terbukti sehingga dihentikan. Meskipun demikian, tadi sudah kami sampaikan Yang Mulia, ada unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, yang kemudian diteruskan ke PJ Bupati Temanggung. Ini bukan yang terkait dengan keterangan Bapak waktu tadi? Betul. Masih ada proses yang belum selesai di tingkat penyidikan tadi? Sudah Yang Mulia. Bawaslu Kabupaten Temanggung, tapi dari kuasa hukum pemohon menanyakan itu sehingga kami... Ini kasusnya sama ya? Sama. Yang di Parakan itu? Betul. Jadi sudah ditangani tapi tidak temukan adanya unsur pidana pemilu, tapi unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya dinyatakan terbukti. Dan ini bukan laporan, tapi hasil temuan pengawasan yang didapatkan dari proses penelusuran teman-teman Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kami lanjutkan Yang Mulia. Bagaimana ditanyakan soal ketidaknetralan Kades-Kades. Ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu punya kewajiban melakukan pencegahan. Di Jawa Tengah, teman-teman kabupaten kota dan provinsi ini secara rutin mengirimkan surat imbauan pencegahan kepada kepala desa di seluruh wilayah, baik itu melalui kelembagaan asosiasi maupun apapun. Jadi upaya-upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu dilakukan dengan mengirimkan surat dinas pencegahan maupun sosialisasi
terhadap jajaran kepala desa. Berikutnya yang mulia, yang berkaitan dengan yang ditanyakan asosiasi pedagang yang sudah dilaporkan ke Bawaslu RI, perlu kami informasikan, tadi juga sudah kami singgung sedikit, bahwa kami dari Bawaslu Jawa Tengah menerima pelimpahan penanganan pelanggaran yang kemudian dengan terlapor dugaan tindak pidana pemilu dengan terlapor Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian kita lakukan register, dibahas di Sentra Gakumdu, dilakukan register dengan nomor register, diregister pada tanggal 13 Februari 2024 dengan nomor register 001/rek dan seterusnya. Yang kemudian pada prosesnya dilakukan penanganan pelanggaran dan hasil pembahasan akhirnya, ini sangkaan penanganan pelanggarannya adalah pasal 521 junto 280 ayat 1 huruf H dan pasal 523 Undang-Undang Pemilu. Dari hasil pembahasan akhir Gakumdu, unsur pidananya dinyatakan tidak terpenuhi sehingga oleh Gakumdu dihentikan. Berikutnya yang mulia, yang tadi ditanyakan berkaitan dengan kegiatan Kemendak RI di Surakarta, apakah ini juga dijadikan temuan? Perlu kami sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi beredarnya video ini yang kemudian berdasarkan rapat pleno Bawaslu Jawa Tengah melakukan penelusuran. Kegiatan penelusuran terhadap aktivitas Kemendak RI ini, hasil penelusuran kami tidak ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dari aktivitas kegiatan tersebut sehingga tidak diregister menjadi temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu. Berikutnya yang mulia berkaitan dengan tadi ditanyakan Presiden Jokowi muter-muter bagi bansos terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara. Teman-teman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebelum pelaksanaannya selalu melaksanakan kegiatan pencegahan berupa imbauan agar kegiatan apapun tidak ditumpangi sebagai satu bentuk kegiatan kampanye yang melanggar Undang-Undang 7 tahun 2017. Dari sampai hari ini tidak ada temuan maupun laporan berkaitan dengan bagi-bagi bansos dan maupun kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Tengah. Yang dari kabupaten satu pindah ke kabupaten lain, kata Pak. Iya, dilakukan pengawasan misalnya kayak di Salatiga dan seterusnya itu yang mulia, dan hasil pengawasan tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran pemilu, termasuk tidak ada laporan yang secara resmi diterima oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang Boyolali bagaimana? Ketidaknetralan Kades itu tadi sudah kami sampaikan yang mulia. Ya. Sudah, jadi tidak ada eksplisit laporan yang berkaitan dengan itu, tapi berkaitan dengan pencegahan pelanggaran atau netralitas kepala desa secara umum makro, kami berkirim surat kepada kepala desa di Jawa Tengah. Surat apa, template gitu aja? Surat pencegahan. Ya, artinya himbauan. Himbauan yang kemudian biasanya ini didasarkan pada pra pelaksanaan tahapan. Misalnya sebelum pelaksanaan tahapan kampanye, ada potensi pelanggaran apa saja yang kemudian bisa dilakukan terjadi atau menimpa kepala desa, kami mengingatkan itu sebagai tindak lanjut kewajiban kami untuk melakukan pencegahan. Itu yang mulia. Dari Pak Saroji? Ini belum ada yang belum selesai yang mulia. Yang mana? Kaitan dengan yang di Kendal yang mulia, tadi ditanyakan. Jadi Kendal Jawa Tengah, apakah video yang tadi ditampilkan itu juga dijadikan temuan? Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Kendal merespon beredarnya video tersebut yang ditindaklanjuti dengan kegiatan penelusuran. Itu merupakan kegiatan kampanye caleg DPR RI atas nama Fani Devita Putri di Watersik, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang kemudian mengundang Ketua PAN Dr. Zulkifli Hasan. Pelaksananya tanggal 26 Desember
pukul 9 sampai 12. Hasil penelusuran kami yang mulia tidak ada pembagian bansos, sesungguhnya di lapangan tidak ada pembagian bansos, dan itu betul-betul merupakan kegiatan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka yang memang sah dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal ini dilaksanakan oleh Fani Devita Putripan. Sehingga kami tidak menemukan unsur dugaan pelanggaran. Pleno Bawaslu Kabupaten Kendal memutuskan tidak diregister. Terakhir mungkin yang mulia, merespon menjawab apa yang disampaikan pemohon 2. Di Jawa Tengah selain laporan ada juga beberapa proses penanganan pelanggaran yang sumbernya bukan dari laporan, tapi dari temuan hasil pengawas pemilu. Artinya ini juga jajaran pengawas pemilu di Jawa Tengah bersifat aktif selain juga membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Saya kira itu yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Pak Nurholik. Tadi yang Pak Zulkifli Hasan yang datang ke kampanye siapa? Kampanye caleg PAN, Ya. Fani Devita Putri yang mulia. Itu kalau ada pejabat yang tiba-tiba ke daerah berkunjung lalu ikut kampanye, Bapak cek nggak surat izin kampanyenya? Kebetulan itu pas hari libur yang mulia. Itu hari libur ya? Iya. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau ada laporan tentang peristiwa yang dianggap pelanggaran pemilu, itu yang melapor harus mencantumkan pasal berapa yang dia langgar atau yang mencarinya itu Bawaslu? Mencantumkan yang mulia. Iya. Iya. Ini ada peristiwa ini. Iya. Lalu kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Pelapor harus menentukan ketentuan yang dia langgar. Setidak-tidaknya uraian kejadiannya yang uraian kejadian ya. Kalau ada laporan, uraian kejadiannya jelas, peristiwanya jelas, siapa yang terlibat di dalam jelas, lalu kemudian dasar yang dia gunakan untuk mengajukan itu salah, bagaimana sikapnya Bawaslu? Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perbawaslu 7 terhadap laporan, kami punya kewajiban melakukan kajian awal untuk memastikan keterpenuhan syarat formil material. Ya. Kalau kemudian syarat formil material belum terpenuhi, maka kami akan memberikan berdasarkan rapat pleno, memberikan waktu kepada pelapor selama 2 hari untuk memenuhi syarat formil material tersebut. Setelah itu baru kemudian diputuskan keterpenuhan syarat formil material itu untuk diregister atau tidak diregister, begitu yang mulia. Tidak ada ruang bagi Bawaslu misalnya ini ketentuan yang digunakan, asumsi perbuatan ini, dasar hukumnya salah, lalu Anda perbaiki dasar hukumnya, tidak boleh begitu? Boleh yang mulia. Boleh ya? Boleh. Nah, kenapa ada laporan yang menyangkut keterlibatan PJ Gubernur Jawa Tengah itu peristiwanya ada, yang penjemputan calon presiden ya? Iya. Lalu kemudian ditolak karena dasar yang digunakan oleh pemohon itu salah. Jadi waktu itu hasil penelusuran kami yang mulia, Ya. jadi dari PJ Gubernur ini mengetahui faktanya kehadiran Pak Prabowo di Semarang itu adalah dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Oke. Maka kemudian dilakukan penjemputan, beliau tidak memahami kalau ada kegiatan lain, jadi setelah itu kemudian dari Bandara Ayani kemudian berpisah tidak mengikuti kegiatan beliau, dan hasil klarifikasi kami dengan PJ Gubernur, jadi bukan hanya Menteri Pertahanan, jadi setiap pejabat negara dari pusat yang kemudian datang ya diperlakukan sama, termasuk misalnya beberapa waktu sebelum penjemputan Menteri Pertahanan, waktu itu juga beliau PJ Gubernur melakukan penjemputan terhadap Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani. Jadi itulah yang kemudian tidak ada mens rea pelanggaran pemilu, begitu yang mulia. Jadi karena dia tidak tahu ya, dia menjemput itu dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Jadi Gubernur PJ Gubernur ya berkewajiban lah datang begitu ya. Karena beliau penjelasannya karena kami ini wakil pemerintah pusat di daerah sehingga ada pejabat daerah hadir harus dijemput, begitu yang mulia. Oke, lalu kemudian itu dianggap tidak memenuhi apa?
Syarat formil atau material itu? Material ya. Material ya? Ya. Termasuk pasal yang digunakan salah juga ya? Ya. Oke. Makasih Pak Ketua. Pak Sahroji, singkat-singkat Pak, sudah mau Baik. Wah, Terima kasih Yang Mulia, sudah mau Ketua dan habis anggota waktunya. Majelis Mahkamah Konstitusi. Yang pertama terkait dengan kejadian di Pisangan Lama, terkait adanya video tadi yang di video adanya pembagian sembako. Bahwa terkait hal tersebut kejadiannya kurang lebih tanggal 27 Januari. Jadi sebelumnya memang ada surat pemberitahuan dari panitia, namanya panitia tim Bison, itu untuk melakukan tebus murah atau bazar terhadap beberapa titik lokasi. Nah, salah satu titik lokasinya adalah di wilayah Pisangan Timur. Nah, kemudian sesuai keterangan dari pengawas kelurahan yang ada di lokasi, memang itu pelaksanaan bazar atau tebus murah sembako. Jadi pelaksanaan tebus murah tersebut dilakukan oleh relawan Bison yang dananya berasal dari relawan tersebut. Tidak ada pembagian amplop berisi uang, kemudian tidak ada penandatangan surat kesanggupan memilih salah satu paslon, kemudian tadi sudah ada pemberitahuan, sehingga tindakan tersebut karena bazar juga diperbolehkan dalam metode kampanye. Yang kedua terkait dengan kegiatan tadi foto PJ Gubernur yang membagi bansos. Saya kira tadi karena kita baru informasi foto itu baru ada, kemudian tidak ada laporan terkait bansos tersebut kepada Bawaslu DKI. Nah kemudian karena tidak ada laporan, ya kita baru mengetahui. Karena terkait bansos memang kita sudah mewanti-wanti untuk memberikan surat pencegahan terkait dengan netralitas ASN, termasuk kepada PJ Gubernur. Ya, jadi seperti itu kita memang yang foto tadi Gubernur kita baru melihat hari ini. Terima kasih. Ke Bawaslu ada tidak yang PJ Gubernur itu Pak Rahmat laporannya? Saya tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Dari Pak Jaki M. Jam-Jam. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon maaf. Terkait dengan kegiatan Rakerda Abdesi Jawa Barat, pengawas pemilu kami Bawaslu Kota Bandung beserta jajaran Badan Ad Hoc, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 23 November 2023 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 13.00 WIB di Gor Citra Arena Kelurahan Neklasari yang mulia. Nah, dalam kesempatan di kegiatan itu memang sebelumnya kita mengetahui bahwa akan ada kegiatan tersebut pada tanggal 20 November. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Jawa Barat merespon dengan membuat surat pencegahan atau surat imbauan terhadap potensi netralitas kepala desa dengan nomor surat 621-00-00-KJB-2 Ini juga ditembuskan ke PJ Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Ini sudah disampaikan oleh kita Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan memerintahkan Bawaslu Kota Bandung untuk melakukan proses pengawasan secara langsung. Hasil LHP, laporan hasil pengawasan rekan-rekan pengawas pemilu kami, tertanda di nomor 247-9PM.00.2Romawi.2023 menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut rekan-rekan pengawas kami memotret kegiatan tersebut dan menyimpulkan bahwa tidak ada pemaparan visi misi,
tidak ada pembagian bahan kampanye atau bahan sosialisasi atau yang kaitannya dengan citra diri dari Capres 02 yang mulia. Yang ada adalah hanya pembagian buku kepemimpinan militer Bapak Prabowo Subianto dan snack. Itu yang bisa ditemukan oleh rekan-rekan pengawas pemilu. Nah, oleh karena itu LHP tersebut diteruskan untuk dikaji secara hukum, dan kesimpulan rekan-rekan Bawaslu Kota Bandung tidak menemukan unsur kampanye, unsur pelanggaran pada tindak pidana pemilu. Demikian yang mulia. Baik. Dari Ketua Bawaslu ada yang mau disampaikan? Terima kasih yang mulia, karena saya ditanya terus, maka saya harus jawab yang mulia. Dari penjelasan teman-teman yang tadi dijelaskan baik 6 komisioner Bawaslu provinsi, maka dapat diambil kesimpulan sebenarnya bahwa Bawaslu tidak kemudian mereduksi kewenangannya dalam hanya beberapa pelanggaran. Jenis pelanggaran pemilu itu ada 4 yang mulia. Pertama, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan juga pelanggaran kode etik penyelenggara, dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Itu yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian sengketa proses juga telah kami lakukan. Makanya kami harus sampaikan bahwa pengawasan itu adalah dua kegiatan dalam Undang-Undang 7. Kegiatannya apa? Yaitu pertama adalah pencegahan dan kedua adalah penindakan. Penindakan ada 2. Pertama penanganan pelanggaran dan kedua adalah melakukan sengketa proses administrasi. Itu yang telah kami lakukan pada beberapa pemilu kali ini. Dan kemudian yang mulia, kami harus sampaikan bahwa unsur kampanye menurut PKPU itu ada 3 unsur dan Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi kemudian kalau harus jadi temuan itu juga tidak bisa, jika kemudian tidak bisa memenuhi unsur kampanye, maka tidak bisa kita tindak lanjuti yang mulia. Pertama, unsur kampanye dapat kami sebutkan bahwa untuk pelajaran teman-teman pemohon, adanya tim kampanye, peserta pemilu, dan juga atau tim pelaksana yang tunjuk dengan menawarkan visi misi, dengan melakukan ajakan, menawarkan visi misi, program, dan atau citra diri. Dan ini sudah disampaikan oleh KPU dalam beberapa keterangan KPU dalam hal semenjak ini di tahun 2017, semenjak undang-undang ini lahir, KPU menyatakan bahwa harus terpenuhi kumulatif dari 3 unsur tersebut. Sehingga kemudian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, berkaitan dengan kampanye, itu agak sulit kemudian untuk ditindaklanjuti ke dalam tindak pidana pemilu. Itulah yang kemudian terjadi di Bawaslu dari mulai tahun 2017-2024 ini yang mulia. Dan dapat kami sampaikan, terkadang ada perbedaan pendapat antara Bawaslu dan juga teman-teman polisi dan jaksa. Misalnya dalam beberapa pasal itu harus baru terbukti, misalnya meningkatkan materinya terbukti, baru kemudian bisa baru bisa ditindak pidana, bahwa harus ada kejadiannya yang menguntungkan, yang jelas ada faktanya menguntungkan, itu baru bisa tindak pidana. Itu yang kadang-kadang ada delik formil dan material. Itulah yang kemudian yang terjadi perbedaan di Badan Pengawas Pemilu. Tapi dalam beberapa hal kasus tindak pidana juga telah berhasil dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi tidak benar bahwa Badan Pengawas Pemilu itu pilih-pilih. Dan kemudian mengenai bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan, itu juga agak sulit. Kalau yang bersangkutan melakukan kampanye, itu baru bisa kita tindak lanjuti. Tadi seperti yang dinyatakan oleh Bawaslu Provinsi, seluruh Bawaslu Provinsi, ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang berkaitan dengan yang kemudian ada yang bersangkutan adalah peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik, maka teman-teman itu melakukan pengawasan. Banyak yang bisa diawasi oleh kami, banyak juga 1-2 yang memang tidak bisa terawasi dengan baik. Namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Pak Presiden dan Pak Menhan, itu masalahnya di mana, itu juga jadi persoalan. Kami tidak bisa, ini rasa-rasanya melakukan kampanye, rasa itu tidak bisa diadili dan rasa itu tidak bisa kemudian kami juga lakukan. Kalau misalnya Pak Jokowi melakukan, dia peserta pemilu atau bukan, tim pelaksana atau bukan, dia menawarkan atau mengajak pilihan, itu yang kemudian baru bisa ditindak yang mulia. Itu yang harus kami sampaikan.
Makanya walaupun demikian, kami tetap melakukan surat imbauan kepada Pak Jokowi kepada Pak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap menteri-menterinya ataupun yang berafiliasi dengan partai politik agar tidak menggunakan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu atau kepentingan partai politik. Kami sudah melakukan pencegahan tersebut, kami sudah lakukan kepada Pak Presiden, telah kami kirim surat tersebut yang mulia sebelum pada saat masa kampanye berlangsung. Dan juga kepada kepolisian dan Panglima TNI juga kami sebutkan, kami sampaikan untuk melakukan memperlakukan netralitas TNI dan Polri dalam masa kampanye dan dalam masa pemilu ini yang mulia. Jadi kami sudah melakukan fungsi pencegahan dan juga penindakan yang insya Allah telah kami bisa lakukan pada momen pemilu tahun 2024 ini yang mulia. Terima kasih yang mulia sebagai penjelasan karena kami ditanya oleh teman-teman pemohon 01, perkara 01 dan perkara 02. Dari hakim masih ada yang cukup? Baik, tapi memang kenapa Pak Rahmat Bagja kalau menjawab aduan kadang tidak ada konsistensi, keseragaman, soal tidak keterpenuhan syarat material misalnya. Kenapa tidak diuraikan material itu apa? Sementara tadi dicontohkan pemohon 1 di Medan, ada uraian tentang syarat material yang tidak terpenuhi itu apa. Ini kan harus komunikasi ini kan harus dibangun antara, kalau pelapor itu kan kadang-kadang orang yang tingkat pendidikannya tidak selalu kemudian seperti yang kita harapkan. Apa jawaban Bapak? Apa sosialisasi yang kurang, BIMTEK yang kurang di internal Bapak atau bagaimana? Ada mungkin juknisnya yang tidak dibaca yang mulia. Juknis itu hanya status laporan hanya tidak memenuhi syarat material ataupun tidak memenuhi syarat formil ataupun kedua-duanya. Atau kalau kurang lengkap maka akan diberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi. Pada saat melakukan laporan, kalau datang ke kantor kami tentu akan jelaskan proses-prosesnya kepada yang bersangkutan, kepada pelapor. Kalau sudah lengkap maka kami cek formil dan materialnya. Ada misalnya laporannya tindak pidana, ini tidak memenuhi tindak pidana, kami sampaikan bahwa ini adalah tidak memenuhi syarat material tindak pidana pemilu. Itu sudah kami sampaikan. Karena di juknis kami kami hanya memberikan status laporan demikian yang mulia, tidak ada yang lain. Baik, terima kasih untuk para saksi. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk mahkamah di dalam mempertimbangkan putusan perkara-perkara ini. Silakan keluar dari ruangan. Penyerahan terakhir diingatkan penyerahan bukti terakhir dan lambat besok ini semua kedua. Ini keterangan ini tamu nggak ada tanda tangan ketemu. Termohon ya. Iya, ini termohon KPU. Baik, sebelum kami tutup untuk persidangan hari ini, kami akan konfirmasi untuk tambahan bukti. Dari pemohon, termohon untuk perkara nomor 1 ada tambahan bukti T44 sampai dengan T60, betul ya Pak? Betul yang mulia. Kami sahkan. Kemudian dari Bawaslu ada bukti tambahan kode PK3 sampai dengan PK232 ya? Ya yang mulia. Tapi nomor 188 tidak ada dalam daftar bukti nanti, jadi kami coret ini. Yang nomor 188 Pak. Kode bukti 188, PK 188.
di urutan daftar alat buktinya nomor 29. Nanti dipastikan Pak ya. Ya. Mulia. Baik, selebihnya kami sahkan. Kemudian bukti dari pemohon nomor 2 P470 sampai dengan P496, betul Bapak? Betul Yang Mulia. Baik, hanya soft copy, daftar alat buktinya belum diserahkan. Kemudian bukti berupa rekaman video dalam flash disk masih dalam satu leges, jadi nanti mungkin harus dipecah. Yang kodenya 476 dan 477 dan 473 dan 4 sampai dengan 475. Jadi masih harus di leges masing-masing untuk bukti ini. Kami akan lakukan Yang Mulia. Baik, selebihnya kami sahkan. Kemudian untuk termohon ini ada kuasa hukum Parsadaan Harhab. Tidak tanda tangan apakah? Ini di luar yang kemarin ini. Untuk perkara nomor 1. Tidak dicoret juga, jadi bagaimana kepastiannya? Izin Yang Mulia, untuk perkara nomor 1 kemarin beliau tanda tangan karena hadir dalam persidangan. Untuk hari ini tidak ada dalam persidangan. Di surat kuasanya nggak tanda tangan loh Pak? Iya Yang Mulia, betul Yang Mulia. Jadi nanti kebijakan Yang Mulia misalnya diperkenankan untuk sidang berikutnya beliau hadir akan tanda tangan. Sudah sidang berjalan berhari-hari ya, dicoret saja. Siap Yang Mulia. Kecuali kalau Anda mau tetap mempertahankan, dibuat surat kuasa tambahan. Siap Yang Mulia. Baik. Ini yang perbaikan jawaban yang diserahkan KPU ini itu apa nih statusnya Pak? Izin Yang Mulia, untuk menjalankan perintah dari Yang Mulia Prof. Eni untuk memperjelas dalil-dalil kami, maka kami membuat perbaikan jawaban Yang Mulia. Tidak ada perbaikan jawaban Pak, ini dianggap sebagai bagian dari tambahan keterangan saja lah, atau kalau mau bukti dikasih nomor, dileges. Siap Yang Mulia, nanti kami akan masukkan dalam alat bukti. Baik. Sekiranya masih ada bukti yang melihat batas akhirnya. Baik, kemudian diberitahukan kepada semua pihak kalau masih ingin mengajukan alat bukti, batas waktunya hingga hari Kamis tanggal 4 April 2024. Sehingga masih ada kesempatan di hari Jumat untuk disahkan, diverifikasi dan disahkan di persidangan. Baik, untuk persidangan hari ini sudah dianggap cukup. Sidang selanjutnya untuk pembuktian pihak terkait mendengar keterangan ahli dan saksi yang dijadwalkan hari Kamis tanggal 4 April 2024 pukul 8 sampai dengan selesai. Untuk itu diminta kepada pihak terkait untuk menyerahkan daftar alat bukti dan ahlinya, saksi dan ahli, setidak-tidaknya sampai sore hari ini. Atau sekarang sudah bisa sampaikan, Prof? Sudah kami serahkan suratnya Yang Mulia. Sudah? Sudah. Baik ya, jadi ahli 6, saksi 8. Ya. Baik.
Oleh karena itu, untuk kegiatan besok, sidang dengan agenda seperti disampaikan tadi, mendengar keterangan ahli dan saksi dari pihak terkait. Persidangan tetap dilanjutkan dengan sistem gabung, pihak pemohon 1, pemohon 2 tetap hadir bersama-sama dengan termohon dan Bawaslu serta pihak terkait. Kemudian tanpa kami panggil, karena ini sudah merupakan pemberitaan resmi, oleh karena itu supaya hadir pada waktu yang sudah ditentukan. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu, tanggal 3 April 2024 untuk perkara nomor 1 dan 2, garis miring PHPU titik pres, garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat, untuk perkara nomor 1 dan 2, garis miring PHPU titik pres, garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Terima kasih, selamat sore.